Laporan keuangan 2022 dari DSNG sudah rilis dan ternyata labanya naik 65%. Tetapi saya melihat ada hal yang perlu diperhatikan dari kenaikan ini. Apa itu? Dan kali ini apakah DSNG layak untuk kita pick up untuk tujuan invest ataupun kita mau ya trading jangka pendek lah ya. Kita lihat nanti seperti apa. Tonton video ini sampai selesai. DSNG ini saat ini di harga 660 per lembar. Ini saya tag-nya di hari Kamis. Dan case statistiknya PI-nya berada di angka 7, PBV-nya 0,88. Ini bisa saya simpulkan kalau berdasarkan hanya indikator itu DSNG murah kondisinya. Tapi apa yang membuat labanya bisa naik 65%, di mana sebelumnya 700 miliar, 727, sekarang labanya capai 1,2 T. Nah, sebelum ke laporan keuangan, kita mau tengok dulu public expose dari DSNG. Nah, ini di mana DSNG aslinya ini awalnya itu produksinya hanya kayu di tahun 1983. Lalu di tahun 1991 DSNG memindahkan pabrik kayu ke Jawa dan mengembangkan produknya menjadi wood panel dan engineer floorings. Lalu di 97 barulah merambah bisnis ke industri kelapa sawit. Yang membuat saya terkejut dan luar biasa untuk DSNG sendiri adalah di mana meskipun kelapa sawit itu adalah penjualan yang baru muncul, laba yang baru muncul di atau bisnis yang baru muncul di 97, tetapi si kelapa sawit ini sudah berkontribusi sebesar 84% dari kontribusi pendapatan keseluruhan. Sedangkan kayu itu hanya 15,7, dan so far keduanya mengalami kenaikan dan oke, kita bahas ya. Nah, ini pendapatan laba bersihnya naik, EBITDA-nya naik, pendapatannya padahal naik 35, core profitnya 73%. Wow. Tetapi ada yang ya perlu disimak. Oke. Ini laporan keuangannya. Aset dari si DSNG turun dikit lah ya, tetapi ada hal yang naik, yaitu real persediaan ya. Sebelumnya 700 miliar, sekarang 1,2, naiknya lumayan. Kalau kita cek juga persediaannya, ini kenaikannya atau dia menstok paling banyak itu ada pada bahan pembantu, benih, dan suku cadang. Ini 2 kali lipat dari sebelumnya bahkan. Oke. Lalu liabilitas. Nah, ini liabilitasnya terutama yang jangka pendek ya. Jangka pendek berarti liabilitas yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Itu luar biasa naiknya ya. Jadi 3 triliun padahal sebelumnya hanya 1,8 T. Kenaikannya luar biasa tingginya. Yang membuat naik adalah 1, utang bank jangka pendek naik 2 kali lipat. Lalu ada utang usaha, ya ini tidak, aslinya kalau utang usaha ini tidak ada bunganya ya. Nah, lalu ini utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun itu naik, dan utang obligasi. Jadi poin-poin ini kalau kita total ya, utang bank jangka pendek aja 668, ditambah utang bank jangka panjang yang jatuh tempo 1 tahun itu 759, ditambah obligasi itu 282. Oke, bentar. 282 ditambah 759 ditambah 668. Totalnya 1,7 T sendiri. 1,7 T yang harus dibayarkan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Kalau kita cek, ini nominalnya termasuk besar. 1 T. Oke, utang jangka pendek kita cek. Nah, ini utang jangka pendeknya itu di Bank BCA 383 miliar, lalu Mandiri 285,
Lalu utang bank jangka panjangnya jatuh tempo kurang dari 1 tahunnya ada Bank BCA juga dengan bunga itu 3,9 sampai 7%, besar banget. Bahkan US dollar, ada utang US dollar itu di utang bank jangka panjang nominalnya persenannya itu bunganya 1,5 sampai 5%. Ini juga banyak juga. Ini yang perlu harus dicermati oleh si DSNG karena utang jangka pendeknya 1,7 yang berbunga. Too much ya. Sedangkan kasnya mereka itu hanya 300 miliar. Hanya 300 miliar. Itu sih jadi terlalu bahaya menurut saya. Ditambah di utang jangka panjangnya mereka masih banyak ya. Utang obligasi masih ada 100 miliar. Lalu ada utang bank jangka panjang juga masih ada 3 triliun. Nah ini banyak banget PR perihal liabilitas yang harus dikerjakan oleh si DSNG. Ini sebuah warning atau bisa dikatakan hal yang perlu dicermati oleh teman-teman. Jangan sampai tergiur dengan pendapatannya doang. Oke, perusahaan kalau kita hitung, nah ini kita mau hitung berapa bebannya ya dibandingkan penjualannya ya. Kalau sebelumnya 5 triliun 5099 969 dibagi 7124 495 kali 100 itu 71%, 71,5. Kalau sekarang itu sebesar dibagi 9633671 kali 100. Salah. 6516096 dibagi 9633671 kali 100. Sekarang 67. Jadi beban pokoknya atau COGS-nya ini berhasil ditekan lah. Sebelumnya 71, sekarang 67. Jadi makin efisien yang membuat meskipun pendapatannya hanya 35% naiknya, perusahaan ini net profitnya masih oke. Selain itu ada pendapatan keuangan di note 34 ini juga perlu diapresiasi karena mendapat 2 triliun sendiri. Di note 34 kita cek. Nah, ini pendapatan keuangan ada tapi tidak didetailkan dari mana pendapatannya. Bunga dari obligasi ada sekian dan seterusnya. Oke. Ini laba operasi sih. Sorry. Pendapatan keuangan tidak terlalu besar sih, hanya 15 miliar, sebelumnya 14 ya, tidak mengalami kenaikan signifikan lah. Nah, ini ada pendapatan dividen. Pendapatan dividen 18 miliar, sebelumnya nggak ada. Jadi ini hal yang positif. Itu yang membuat net profit dari perusahaan naik kencang lah ya. Naik kencang. Sekarang kita mau lihat ya, penjualannya itu seperti apa. Kalau penjualannya kita note di 30, mayoritas ini kalau nggak salah nanti dibagi hanya 2 ya, ekspor dan impor. Dan nanti kita sambil cek di public expose-nya seperti apa, karena di public expose lebih enak ya. Nah, ini hanya lokal dan ekspor dan masih tertumpu pada lokal. Kita tidak tahu dari kayu itu berapa, dari kelapa sawit itu berapa. Nah, di sini diperdetail. Di public expose di mana terlalu dalam. Oke, nah ini di mana ini profil segmen produk kayu ya. Di mana kayu ini itu kontribusinya 10% untuk yang segmen door, 42% untuk flooring, 48% itu untuk panel. Dan pasarnya, nah ini untuk pasar panel 100% ekspor ke Jepang. Flooring 99% ekspor, 1% domestik. Dimana ini penjualannya di TK Showroom, TEKA. Terus untuk door, pintunya sendiri juga 100% ekspor. Jadi pendapatan ekspor ini bisa dikatakan murni mayoritas dari kayu. Luar biasa sih. Dan untuk kelapa sawit sendiri ini tidak ada, cuman kemungkinan besar kelapa sawit yang mendominasi di lokal sih. Di lokal karena kondisi sekarang juga harga sawitnya juga lagi anjlok, lagi jelek. Nah, ini nanti kemungkinan di kondisi hujan ini seperti apa.
kita harus lihat ya. Seharusnya harga komoditas kelapa sawit juga naik ya, karena musimnya juga masih penghujan yang berakibat ya pasti banyak yang gagal panen ya, kemungkinan besar. That's why mungkin harganya akan naik ke depannya. Kita lihat ya patokan harga kelapa sawit akan seperti apa gitu. Nah, ini kalau berdasarkan produksinya, produksi CPO dan TBS ya. Segmen ini ke segmen kelapa sawit. Ini penjualan flooring, panel mengalami kenaikan signifikan. Ini penjualan PKO. Ini naik. Nah, ini so far mengalami kenaikan semua sih. Tapi karena harganya yang anjlok ya, kelapa sawit, that's why tidak terlalu mengkatrol terlalu tinggi. Begitu untuk si DSNG ini. So far kalau menurut saya, kalau melihat dari sini, saya mungkin akan nge-push dari pendapatan di ekspor, terutama di kayunya. Bisa nggak dipacu lagi biar lebih powerful gitu, biar juga menjadi pesaing dari Wood sendiri. Wood itu salah satu emiten yang fokusnya di ekspor itu sih. Nah, kondisinya sekarang tadi sudah di awal saya bilang DSNG PI 5,8, lalu PBV-nya ada di angka 0,88. Selain itu, hal positifnya perusahaan ini dia itu sering bagi dividen. Nah, dia sering bagi dividen. Tiap tahun selalu bagi dividen, dan cuman teman-teman jangan berharap besar ya dividennya, ya 2-3% lah. Biasa saja gitu. Rata-rata lah, rata-rata. Nah, bagaimana dengan kalau chartnya ya, secara teknikal tuh tadi secara fundamental sekilas PBV-nya murah. Dan ya, apakah layak untuk dibeli? Nah, ini kalau secara teknikal pun masih seperti ini. Dia masih uptrend, masih oke. Masih oke, dan kondisinya sekarang ada di support. Itu sih. Nah, ini kondisinya di support. Tapi apa yang membuat saya masih kurang yakin dengan saham DSNG? Ada beberapa hal yang membuat saya bisa dikatakan masih, meskipun kondisinya DSNG sudah murah ya, saya masih belum bisa mengatakan bahwa it's time to buy untuk DSNG menurut view saya ya. Kenapa? Karena satu, harga kelapa sawit juga masih drop, dan kemungkinan besar akan masih drop lagi menurut saya, satu. Dan yang kedua adalah hutang yang naik sangat signifikan, dan bebannya menurut saya too much ya, terlalu banyak, khususnya di kondisi short term atau jangka pendeknya sendiri. Itu sih, itu hal yang membuat saya kurang nyaman dan kurang yakin kalau menyebut bahwa DSNG is time to buy, meskipun secara indikator PBV dan PER-nya murah. Akan tetapi kembali ke keputusan teman-teman apakah membeli saham DSNG ataupun tidak, yaitu resiko dan reward teman-teman yang dapat sendiri. Kalau saya untuk saat ini nggak dulu deh DSNG. Jadi itu pembahasan atau view saya tentang DSNG, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman kalau mau request saham apa yang mau dibahas, entah itu fundamental, teknikal, tulis saja. Atau bahkan teman-teman mau request saham IPO apa yang mau dibahas, tulis saja di kolom komentar. Nanti kemungkinan besar weekend ini akan ada pembahasan dari saham yang mau IPO. Tunggu aja. Dan semoga teman-teman sehat selalu. See you on the next video. Bye-bye.